Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat, salam sehat, salam semangat. Kita berjumpa kembali di channel Bu Camat. Pada video ini saya akan menjelaskan pemanfaatan fitur kuis interaktif pada kelas poin, yaitu multiple choice. Nah, pertama-tama silakan Bapak Ibu bisa siapkan pertanyaan untuk multiple choice. Di sini saya sudah menyiapkan pertanyaan pelajaran matematika. Untuk desainnya ini saya buat di Canva supaya lebih menarik. Tetapi bisa juga dibuat pada PowerPoint dengan menggunakan template desain yang sudah tersedia di PowerPoint atau sesuai dengan kreasi Bapak Ibu masing-masing ya. Untuk penjelasan cara membuat desain dengan Canva, Bapak Ibu bisa melihat dari dari video saya di channel Bu Camat. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Siapkan pertanyaan pilihan ganda. Di sini saya sudah membuat 4 option atau 4 jawaban yang memiliki satu jawaban yang benar gitu. Nah, langkah pertama buka menu Ingnu Class Point, kemudian klik multiple choice. Kita setting di sini ada pengaturan. Yang pertama, jumlah pilihan. Jumlah pilihannya karena saya terdiri dari 4 pilihan, maka saya pilih 4. Lalu untuk checklistan yang pertama, izinkan memilih lebih dari 1. Ini tidak saya centang karena untuk pertanyaan ini hanya memiliki satu jawaban yang tepat. Gitu, kecuali jika Bapak Ibu membuat soal pilihan ganda kompleks atau mungkin pertanyaan yang bukan soal ya, bisa terkait pilihan kegemaran dan lain sebagainya. Lalu untuk checklistan yang kedua, di sini ada kunci jawaban. Nah, ini saya checklist, kemudian kunci jawabannya adalah C, maka saya pilih C. Lalu untuk mode kuis atau quiz mode hanya bisa diterapkan pada pengguna kelas poin pro. Namun jangan khawatir, Bapak Ibu yang pengguna kelas poin basic tetap bisa memanfaatkan fitur kuis multiple choice ini ya, dengan nanti bisa memberikan bintang secara manual gitu. Jadi ini untuk mode kuisnya hanya bisa diterapkan pada pengguna kelas poin pro. Bapak Ibu tentunya untuk dapat merasakan fitur kuis pada kelas poin secara maksimal, silakan akun free-nya di-upgrade menjadi akun pro. Oke, ini saya quiz mode-nya saya aktifkan. Kemudian di sini ada bintang 1, 2, 3. Ini menunjukkan level soal. Nah, untuk soal ini bagi siswa ini termasuknya level mudah, maka saya berikan di sini bintangnya 1. Gitu. Jadi nanti ketika siswa menjawab benar, dia akan otomatis mendapatkan 1 bintang. Lalu di scroll ke bawah, di sini ada opsi putar. Yang pertama ada mulai aktivitas dengan slide. Kalau ini diaktifkan, artinya begitu nanti di slideshow, siapapun yang sudah bergabung ke kelas poin, siswa yang sudah bergabung masuk dengan kode kelas poin ini, maka dia bisa langsung menjawab pertanyaan. Namun jika Bapak Ibu ingin memulai kuis ini secara bersama-sama, maka ini jangan diaktifkan. Jadi Bapak Ibu bisa menunggu semua siswa bergabung. Ya, termasuk jika ada yang mengalami kendala gitu, kita tunggu. Jadi tunggu semuanya bergabung, baru nanti kuisnya bisa diaktifkan secara kondisional. Oke, ini tidak saya aktifkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memberikan efek kejut ya, ini bisa dicentang. Begitu siapa yang bergabung, dia langsung bisa merespon. Kemudian yang kedua ada kecilkan jendela aktivitas saat aktivitas dimulai. Artinya, misalkan Bapak Ibu menampilkan ini pada layar proyektor. Nah, ketika membuka pengumpulan respon, itu akan terlihat oleh siswa yang lain.
siapa saja yang sudah mengumpulkan jawaban, jawabannya apa, itu bisa dilihat oleh siswa yang lain. Jika ingin menjaga privasi atau menutup jawaban dari peserta lain, maka ini kita centang. Kecilkan jendela aktivitas saat aktivitas dimulai. Kecuali jika kita ingin buka, kita bisa buka secara kondisional ya, untuk melihat siapa saja yang sudah mengumpulkan jawaban. Kemudian tutup otomatis jawaban setelah. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memberikan batasan waktu, maka silakan ini dicentang. Lalu pilih berapa durasi waktu yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, ini biasanya kalau untuk matematika saya terkadang memberikan durasi waktu, kadang juga tidak saya aktifkan. Jadi bisa ditutup kapan saja ya, dengan kesepakatan. Misalkan oke, dalam hitungan ke 10, jadi menggunakan timer, Ibu tutup ya jawabannya gitu. Ini sesuai kesepakatan dan kebutuhan Bapak Ibu ya. Jika pengaturannya sudah selesai, ini bisa di close saja. Lalu kita klik slideshow jika sudah siap dibagikan ke siswa. Klik slideshow. Nah, ini adalah tampilan layar penuh. Di pojok kanan atas ini sudah terlihat ada kode kelas 25980. Ini merupakan kode kelas umum, bukan kelas yang sudah di custom. Jadi siapa saja bisa bergabung. Dan di sini terlihat ada satu, ini menunjukkan sudah satu orang yang bergabung ke kode kelas ini. Namun untuk kuisnya ini belum saya aktifkan, sehingga siswa belum bisa menjawab pertanyaan. Ketika tombol kuis ini saya klik, dan waktunya sudah mulai berjalan, maka siswa sudah mulai bisa menjawab pertanyaan. Nah, saya akan coba di sini menjawab pertanyaan. Saya masuk sebagai siswa, kemudian saya mengirimkan jawaban. Ketika mengirimkan jawaban, dipilih salah satu jawabannya lalu klik submit. Oke? Di tampilan guru kita bisa melihat sudah ada satu orang yang mengumpulkan atau mengirim jawaban. Nah, guru bisa melihat dengan cara mengklik tombol warna oranye ini. Nah, ini sudah terlihat ada yang menjawab C. Sebanyak satu orang. Karena baru satu orang dan jawaban dia benar, maka di sini 100%. Nah, kita bisa lihat siapa yang sudah menjawab C. Diklik, yaitu Uca. Jadi di sini sudah satu orang yang menjawab benar. Nah, kalau ada jawaban lain yang dikirimkan oleh siswa, di sini akan terlihat ya diagram batangnya. Kemudian di tampilan ini, di sini ada tombol tutup jawaban jika Bapak Ibu ingin mengakhiri kuis ini tidak bisa direspon lagi oleh siswa, maka silakan klik tutup jawaban. Kemudian di sini juga ada gambar mata respons, artinya tampilan ini terlihat oleh responder yang lain ya, oleh responding yang lain, oleh siswa yang lain. Kalau ingin disembunyikan, silakan dicentang gambar mata ini. Maka tampilan pengumpulan respon tidak bisa terlihat oleh siswa yang lain. Hanya terdata di sini satu peserta sudah merespon. Kemudian di sini juga ada musik. Bapak Ibu bisa mengaktifkan musik. Bisa diatur besar kecil volume musiknya. Atau juga bisa di-off-kan. Seperti itu. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa melihat status peserta. Kita klik status peserta. Karena di sini baru satu orang yang bergabung ke dalam kode kelas ini, maka hanya terdata satu orang yang sudah menjawab. Dan yang belum menjawabnya tidak ada, karena memang tidak ada peserta lain yang bergabung ke kelas ini. Jika misalkan ada 5 orang yang bergabung di kelas ini, maka kita bisa melihat berapa orang lagi yang belum menjawab.
Seperti itu. Lalu ini kita klik di sembarang tempat, klik saja di sembarang tempat. Kemudian untuk tampilan pengumpulan responnya bisa kita minimize sambil menunggu siswa lain mengirimkan jawaban. Jika sudah cukup, kalau tadi di awal settingannya Bapak Ibu mengatur durasi waktu, maka ini akan tertutup otomatis. Karena tadi saya tidak mengatur settingan waktunya, maka ini saya tutup secara manual. Jadi tombol kuning ini saya klik, kemudian kita klik tutup jawaban. Nah, maka jawaban otomatis akan tertutup, tidak bisa direspon oleh siapapun. Dan kita bisa melihat kuis summary-nya. Nah, kuis summary ini karena baru ada satu orang, jadi kita tidak bisa melihat perbandingannya ya. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling tepat, dan berapa perolehan bintang terbanyaknya. Gitu. Kalau Bapak Ibu nanti ketika memainkan dengan siswa di kelas dan siswanya sudah banyak yang bergabung, maka ini baru akan terlihat kuis summary-nya. Nah, hasil kuis summary ini bisa di-download ya, download laporan. Hasil downloadannya berupa file Excel. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini terlihat file downloadnya. Di sini ada UCA ya, kemudian tingkat kesulitan bintang 1, kunci jawaban benarnya adalah C, presentasi menjawab benarnya 100% karena memang baru satu orang yang menjawab. Ya, seperti itu untuk pemanfaatan fitur kuis pada multiple choice pada kelas poin. Silakan dipraktikkan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.